Shalom, selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kalau pada sore hari ini Bapa, kami dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini, kalau kami dapat beroleh kesehatan, itu semua hanya karena kemurahan-Mu, hanya karena kasih-Mu ya Bapa. Bapa, selama seminggu yang lalu ya Bapa, betapa kami merasakan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Sungguh Engkau ada ya Bapa dalam setiap musim kehidupan kami. Ya Bapa, mungkin pada saat ini ada saudara kami yang tidak dapat datang ke tempat ini dan berkumpul bersama-sama bersekutu ya Bapa. Kiranya Engkau yang memberkati mereka ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Kau juga berkati Bapa, saudara-saudara kami yang mungkin sedang dalam perjalanan. Kiranya Engkau yang pimpin dan sertai langkah mereka, agar dapat sampai ke rumah-Mu yang kudus dan dapat bersekutu bersama-sama dengan kami. Ya Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu yang ada di dalam hati kami, yang mengarahkan hati dan pikiran kami sepenuhnya hanya ke dalam Engkau ya Bapa. Biarlah kiranya kami selama beribadah kami dapat fokus hanya kepadamu ya Tuhan. Biarlah kiranya firman-Mu yang Kau nyatakan pada sore hari ini dapat menjadi berkat bagi kami, dapat menjadi pedoman bagi kehidupan kami, sehingga kami dapat melakukannya dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Dan kami dapat menjadi berkat, kami dapat menjadi terang dimanapun kami berada. Ya Bapa, ampunilah kami ya Tuhan atas dosa dan kesalahan-kesalahan yang telah kami perbuat. Kiranya Engkau saja ya Bapa yang melayakkan kami dan menyucikan kami, agar kami layak untuk menghadap Engkau dan layak menerima berkat-berkat-Mu. Terima kasih Bapa untuk segala berkat yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk membuka ibadah kita pada hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu pujian dari buku ND nomor 6 ayat 1 dan 2. Puji Jehovah nasanga puhut marmulia. Puji Jehovah nasanga puhut marmulia. Hamu sudena parohana ringas naria. Marpube maropom sude. Hamu sude marisia. Sambil menyanyikan ayat yang kedua, kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama puji Tuhan, puji Jehovah si gom-gom sude parluhutan. Puji Jehovah si gom-gom sude parluhutan. Nama nuki honho songo diiringi tangan. Johon hosang songon homban turoham. Sai diramoti ibanan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya.
marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau menghendaki orang yang hidup dan berbahagia. Berulang kali dalam pelbagai cara Tuhan berbicara kepada kami, agar kami bangun dari kegelapan dan mengenal kebahagiaan yang dari Tuhan. Karena itu, kami merendahkan diri dan memohon kepadamu, berikanlah kami Roh Kudus, agar kami percaya akan kasih-Mu, dan mendengar firman-Mu yang menjadi dasar pengharapan kami akan hidup yang kekal, yang Engkau sediakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sungguh kasih setiamu Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kami. Engkau mengetahui segala yang kami perlukan ya Tuhan. Mari bersama-sama kita puji, kita sembah Tuhan. Kita nyanyikan, Bapa Kau setia. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia.
Dengarkanlah hukum Tuhan untuk kita minggu ini, diambil dari kitab 2 Petrus 1, ayatnya yang kelima sampai dengan ayat yang keenam. Demikian bunyinya. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan pada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Demikian firman Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Syukur
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda. Tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat persilakan untuk duduk kembali. Marilah kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 413. Tuhan pimpin anak. Epistel firman Tuhan dalam kebaktian kita minggu ini diambil dari kitab Kejadian 11 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Marilah kita baca secara responsoria. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya.
Mereka berkata kepada seorang yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Baiklah, kita turun dan mengacau balaukan dari sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena dari situlah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Penolong dalam hidupku, ku percaya
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat untuk kita minggu ini, minggu ke-11 setelah Trinitatis, dengan topik khotbah pengendalian diri terhadap teknologi. Warta yang pertama, berita duka cita. 1. Telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020, yaitu Bapak Dr. Andus Lamhot Sahat H. Siregar, tutup usia 53 tahun, suami dari Ibu Remintan Boru Pasaribu, dan meninggalkan 2 anak belum berkeluarga. Alamat Jalan H. Gria, RT 1 RW 3 Pesanggerahan, Banjar Bintaro, Kodam Depsos. Jenazah telah dikebumikan pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 di TPU Pondok Rangon. 2. Telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020, yaitu Ibu Kartini Boru Pangaribuan, tutup usia 73 tahun, istri dari Bapak Dr. Johan Muda Tua Siahaan Nahinan, dan meninggalkan 4 orang anak sudah berkeluarga. Rumah duka Jalan Delman Indah 1 nomor 4, Banjar Bendi Peninggaran. Jenazah akan dikebumikan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 di TPU Tanah Kusir. Marilah kita mendoakan agar Tuhan memberikan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Warta yang kedua, bisa sambut pendeta fungsional. Sesuai SK Eporus HKBP nomor 31 garing pendeta garing SK garing 01 garing 2020 memutuskan pendeta Jozor Boru Pardede STH menjadi pendeta fungsional di HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama, dan SK Eporus HKBP nomor 32 garing pendeta garing SA garing 01 garing 2020 memutuskan pendeta Ipander M. Lumbantobing SSI sebagai pendeta fungsional di HKBP Perumnas Klender, Resort Perumnas Klender. Maka pada hari ini, Minggu tanggal 23 Agustus 2020, di HKBP Kebayoran Lama telah dilaksanakan acara bisa sambut pendeta Ipander M. Lumbantobing SSI dengan pendeta Jozor Boru Pardede STH. Warta yang ketiga, kebaktian Minggu digabung. Sehubungan pelaksanaan pisah sambut pendeta fungsional pada hari ini, Minggu tanggal 23 Agustus 2020, kebaktian pukul 7.30 WIB dan kebaktian pukul 10.30 WIB digabung masuk menjadi pukul 8 WIB. Dan sesudah kebaktian dilanjutkan dengan acara ramah tamah. Kebaktian pukul 14.30 tetap berlangsung seperti biasanya. Yang keempat, kebaktian Minggu. Mulai hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020, kebaktian pukul 7.30 WIB dan kebaktian pukul 10.30 WIB digabung masuk menjadi kebaktian pukul 9 WIB berbahasa Batak. Kebaktian pukul 14.30 berbahasa Indonesia tetap berjalan seperti biasa dan disediakan juga dalam live streaming. Waktu dan jumlah pelaksanaan kebaktian ini akan ditinjau kembali sampai ada perubahan keadaan kehadiran jemaat. Warta kelima,
acara kebaktian minggu. Kebaktian minggu HKBP Kebaruan Lama ditayangkan secara live streaming untuk kebaktian pukul 8 pagi dan kebaktian 14.30, serta tetap menyediakan acara berbahasa Indonesia dalam bentuk cetakan dan ada format PDF yang dibagikan oleh Situa Banjar melalui WhatsApp yang digunakan di rumah atau di tempat masing-masing. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita minta pertolongan Tuhan untuk melawan setiap godaan yang ada. Dan nyanyikan Kidung Jemaat nomor 409 ayat yang ke-1 dan ke-2. Lawanlah godaan selalu. Bersama-sama kita nyanyikan, tinggalkan yang jahat, bosan aja. Tinggalkan yang jahat, dosa dijabat. Tindakanmu tulus, tiada bercelah. Tunjuk kebenaran, hidup dalam terang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan, agar kau dikuatkan. Dia beri pertolongan, pasti kau Damai sejahtera yang dari Allah melampaui segala akal budi, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan buat kita dalam minggu ini, minggu ke-11 setelah Trinitatis, tertulis dalam surat Rasul Paulus yang pertama ke jemaat Korintus, pasal ke-6, dimulai dari ayat 12 hingga ayat yang ke-20. Kami bacakan di dalam nama Tuhan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah.
Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nats, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, seorang bijak berkata, kehidupan itu laksana lautan yang luas. Setiap orang yang tidak berhati-hati dalam mengayuh perahunya, setiap orang yang tidak berhati-hati memegang kemudi dan menjaga layar kehidupannya, maka karamlah ia digulung oleh ombak dan gelombang samudra. Ungkapan sederhana itu, saudaraku, mau menghantarkan kita, mau mengingatkan kita semuanya, mau menyampaikan bahwa perjalanan kehidupan yang kita jalani saat ini, perjalanan kehidupan yang kita lewati, begitu dahsyatnya, begitu kuatnya, begitu kerasnya tantangan dan godaan yang ditawarkan dunia di tengah-tengah kehidupan kita. Dunia yang semakin hari semakin maju, dunia yang begitu cepat berlari melaju, mempertontonkan kecanggihannya, mempertontonkan kehebatannya, mempertontonkan kelihayannya. Dunia dengan teknologi yang begitu canggihnya bisa saja justru menjadi kekuatan iblis, kekuatan roh-roh dunia untuk menaklukkan, untuk menyesatkan, untuk menindas orang-orang yang berkata pengikut Kristus, jika dia tidak menjadi orang yang tangguh, jika dia tidak mampu mengendalikan dirinya, jika dia tidak bersandar hanya kepada Tuhannya. Begitu canggih dan hebatnya peradaban dunia saat ini. Kita tidak boleh menutup mata. Generasi-generasi muda tidak boleh menutup mata dengan hal itu. Jangankan generasi muda yang sudah masuk di dalamnya, bahkan orang tua sekalipun yang sudah lanjut usia masuk dan harus ikut di dalamnya. Berjalan dengan cepatnya perkembangan kecanggihan teknologi itu sendiri. Dan bukan hanya anak muda dan orang tua. Anak-anak sekalipun sekolah minggu harus dilibatkan, melihat, mengalami, menghadapi pesatnya kecanggihan teknologi itu sendiri.
Karena sadar atau tidak sadar, mungkin yang punya adik, punya anak di rumah, yang anak SD bahkan TK sekalipun, PAUD, mereka harus belajar di rumah menggunakan teknologi. Sekarang yang menjadi pertanyaan yang harus disikapi, ketika seseorang itu, ketika manusia itu, ketika seorang pribadi tidak mampu menguasai dirinya menggunakan teknologi yang begitu canggih, maka dia akan terlindas, dia akan menjadi korban kesesatan dari tingginya teknologi itu sendiri. Begitu gampangnya sekarang kita mendapatkan informasi. Dan bahkan begitu gampangnya kita saat ini juga menebarkan informasi. Walau sering informasi itu dipenuhi dengan kebohongan dan kepalsuan. Sebagai anak-anak Tuhan kita diingatkan pertama sekali melalui topik minggu ini, mari dengan bijaksana, mari dengan menguasai dan mengendalikan diri untuk menggunakan teknologi. Ilmu pengetahuan yang tinggi, teknologi yang begitu canggih, itu adalah ciptaan manusia. Karena itu diingatkan, jangan sekali-kali ciptaan manusia itu yang menguasai hidup orang Kristen. Tetapi setiap orang yang berkata pengikut Kristus harus mampu menguasai ilmu dan teknologi itu sendiri. Kalau kita lihat apa yang terjadi dalam nats ini, mengapa Rasul Paulus menyampaikan surat ini, pasal 6 ini kepada jemaat Korintus? Jawabannya mudah sekali. Kalau kita membaca di pasal 5, Rasul Paulus menyampaikan kepada orang Korintus bahwa mereka sudah menjadi orang-orang yang merdeka. Mereka orang-orang yang sudah bebas. Mereka orang-orang yang sudah ditebus, diangkat dari lumpur dosa. Akan tetapi karena begitu majunya, begitu pesatnya, begitu populernya kota Korintus, gaya hidup orang yang tinggal di sana mempengaruhi jemaat Tuhan. Sekitar tahun 146 sebelum Masehi, kota Korintus itu diporak-porandakan, dibumi ratakan oleh tentara Romawi. Tetapi pada tahun 46 seorang insinyur yang begitu luar biasa, Julius Caesar, kembali membangun kota itu menjadi kota yang megah, kota yang luar biasa. Begitu populer di zaman itu. Karena kota Korintus menjadi pusat pendidikan, pusat kebudayaan, pusat ekonomi dan politik. Tetapi tidak luput kota Korintus menjadi pusat tren gaya hidup manusia. Gaya hidup orang di kota itu hedonisme, kesenangan di atas segalanya. Bahkan ada tadi yang disampaikan di sini, percabulan menjadi sebuah gaya hidup. Kalau di bahasa sekarang, selingkuh menjadi sebuah hal yang menarik. Itu yang disampaikan, itu yang mau dikatakan. Dan itu yang terjadi saat itu di kota Korintus. Lalu saudaraku, kenapa harus sampaikan Rasul Paulus surat ini? Karena di pasal 5 Rasul Paulus berkata, kamu adalah orang-orang yang merdeka, orang-orang yang bebas. Kebebasan Kristen tanda kutip disalah artikan jemaat. Mereka berkata kami orang-orang bebas, sehingga mereka berkata semua halal. Karena apa? Karena mereka melihat kehalalan itu hanya soal makanan dan minuman. Padahal di kitab Roma, Rasul Paulus tegas mengatakan halal itu bukan masalah makanan dan minuman. Dada si panganon na masuk tu pamatang taina halal manang na haram. Tidak. Bukan soal makanan yang masuk ke dalam mulut kita. Tetapi yang haram itu adalah yang keluar dari mulut kita. Itu jelas disampaikan Rasul Paulus. Tetapi pemahaman itu disalah artikan oleh jemaat Korintus. Sehingga mereka dengan bangganya berkata, kami orang Kristen, kami adalah orang-orang yang datang beribadah.
Akan tetapi gaya hidup mereka kembali kepada tabiat-tabiat lama. Mereka memuja dewa-dewi, mereka kembali kepada kuasa-kuasa roh dunia. Mereka dikuasai oleh keinginan daging. Lalu kalau kita buat dan aplikasikan ke zaman kita sekarang, banyak orang berkata, I am a Christian. Rajin beribadah, menguasai isi Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Bukan hanya bahasa Indonesia dia kuasai, bukan bahasa Inggris, bahkan bahasa aslinya dia kuasai. Bahasa Yunani untuk perjanjian baru, bahasa Ibrani untuk perjanjian lama. Dia memiliki Biblika dan Novum Testamentum di rumah, dia baca, dia kuasai. Tetapi itukah orang Kristen? Bukan. Itukah orang yang benar-benar sungguh-sungguh mengenal Kristus? Bukan. Bolehkah kita berkata, Amang pendeta, saya rajin ke gereja, saya rajin membaca Alkitab, saya rajin berdoa, saya Kristen sejati. Benarkah itu? Tidak. Lalu Kristen sejati itu di mana? In your heart, di hatimu. Ada orang yang rajin ke gereja, 7 kali seminggu dia datang ke gereja. Karena kebetulan kerjanya di gereja koster. 7 kali dia 1 minggu datang ke gereja. Dia belum tentu Kristen. Ada orang tadi yang saya katakan pintar membaca Alkitab, pintar memaparkan semuanya. Belum tentu dia Kristen. Kenapa? Karena seringkali justru kekristenan itu menjadi tameng untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Banyak orang yang rajin ke gereja menjadi pelayan di tengah-tengah gereja. Alai holan merjamita pitorlau modum keluar. Jadi datang dia hanya untuk melayani. Seolah-olah pelayanan itu menjadi menunjukkan integritasnya seorang Kristen. Ada seperti itu. Bahkan ada orang yang rajin, saya katakan tadi, beribadah, tetapi dalam praktek kehidupannya justru kebencian, kedengkian, iri hati, cemburu yang senantiasa dia pertontonkan setiap hari. Bahkan anak muda ada, begitu baiknya ke gereja, begitu harumnya, wanginya namanya di gereja, tetapi di rumah dia menjadi serigala bagi ayah dan ibunya dan adik-adiknya. No Kristen, bukan orang Kristen seperti itu. Mahatma Gandhi pernah berkata, saya bukan pengikut Kristus. Saya bukan orang Kristen, tetapi saya mengikuti ajaran Yesus. Sampai akhir hidupnya Mahatma Gandhi bukan orang Kristen. Dia tidak pernah dibaptis, dia tidak pernah mengikuti dakona porseau, dia tidak pernah menginjakkan kakinya di gereja. Karena ketika dia mau datang ke gereja, datang pelayan di luar, sorry, gerejamu di sana katanya. Lalu dia pulang dan tidak mau lagi ke gereja. Dia begitu menguasai isi Injil Matius pasal 5. Kata berbahagialah. Tapi ketika dia melihat ternyata di gereja juga dipertontonkan pengklasifikasian, dia mundur. Sehingga dia mampu berkata, saya bukan Kristen, tetapi saya mengikut ajaran Tuhan Yesus. Sekarang pertanyaannya kepada kita, apakah kita orang-orang Kristen sejati? Orang-orang Kristen yang dibangun, bertumbuh, berakar di dalam firman Tuhan. Itu akan ditunjukkan melalui tingkah laku kita, melalui ucapan kita, melalui perbuatan kita, melalui gaya hidup dan keinginan kita. Itu sebabnya Rasul Paulus menuliskan firman ini ke tengah-tengah jemaat Korintus, menasehati mereka, jauhkan dirimu dari percabulan, tapi gunakan tubuhmu sebagai bait Allah. Orang Kristen dituntut, digugat. Pernah mendengar, kita yakin saya pernah istilah mendengar ketika Soeharno berkata Indonesia menggugat katanya. Sekarang firman ini dalam 1 Korintus 6 ayat 12 hingga ayat 20 ini, Kristus menggugat setiap orang yang percaya untuk mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup. Kristus menuntut, meminta kepada pribadi lepas pribadi
agar kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan rohani, sebagai persembahan yang hidup di hadapan Allah. Kalau saudara bisa bandingkan itu dengan Roma 12 ayat 1, di sana itu jelas dikatakan, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup di hadapan Allah. Artinya saudaraku, ketika Kristus menuntut, menggugat kita saat ini, dia berkata, hai anak-anak Tuhan, persembahkan, pakailah tubuhmu demi kemuliaan nama Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Rasul Paulus juga mau mengingatkan bahwa tubuh itu harus kudus. Lalu ada beberapa ajaran-ajaran gereja yang mengatakan bagaimana supaya hidup itu kudus. Berarti tidak boleh merokok, tidak boleh ini, tidak boleh itu, dan lain sebagainya. Itu benar. Itu benar, tetapi bukan menjadi sebuah kebenaran yang hakiki. Ada orang kalau dia misalnya makan daging B2, dia sakit. Apakah menjadi sebuah kesalahan ketika dia makan itu? Tidak. Apakah dia mengotori tubuhnya? Tidak. Ada orang kalau dia tidak merokok misalnya, dia jadi batuk-batuk. Ya berarti dia harus merokok. Tapi saya bukan mau menyuruh nanti berarti semua merokok, bukan. Nah, ada orang kalau merokok dia batuk-batuk sakit, ya berarti dia tidak boleh melakukan itu. Bukan masalah di sana, bukan masalah makanan, minuman, bukan masalah benda yang mau dikatakan tubuh itu harus kudus. Tetapi tubuh itu harus kudus, itu mau menyampaikan bahwa setiap perkataan, setiap ucapan, setiap tindakan dari orang-orang yang percaya kepada Yesus harus menjadi khotbah bagi orang-orang di sekitar. Itu artinya tubuh yang kudus. Hidup kita ini harus menjadi firman Tuhan yang bisa dibaca setiap orang. Dan ini yang sering tidak disadari oleh orang Kristen. Kita berpikir, manakah firman Tuhan? Di Alkitab. Saya bertanya kepada anak Sidi, di mana firman Tuhan itu? Dia berkata di Alkitab, benar di Alkitab. Tapi sebenarnya di mana firman Tuhan itu? Mungkin yang song leader tadi, boleh saya bertanya, firman Tuhan itu di mana, adikku? Nah, ada yang tahu di manakah firman Tuhan? Ada tadi di sini sekolah pendeta, sekolah teologi ya. Firman Tuhan itu di mana, bro? Di Alkitab ya. Ya, anak sekolah minggu juga begitu dikatakan, di Alkitab katanya. Lalu di manakah firman Tuhan itu? Mari buka Alkitabmu, 2 Korintus 3 ayat 3. Mari kita baca, biar kita buktikan di mana itu firman Tuhan. 2 Korintus 3 ayat 3. Karena ini ibadah alternatif ya. Ya, jadi gaya pendeta berkhotbah juga agak-agak sedikit meneladani gaya-gaya yang alternatif lah. 2 Korintus 3 ayat 3, biar kita baca bersama-sama saudaraku di mana firman Tuhan itu. Sudah adakah yang dapat? Oh, ada. Terima kasih tim multimedia. Sebenarnya saya tadi menyuruh membuka Alkitab supaya semua semakin rajin membuka Alkitab gitu maksud saya. Tapi enggak apa-apa. Kita baca 2 Korintus 3 ayat 3, 2, 3 ya. Karena kita tahu sekarang. Nah, baru Miko nanti. Kayaknya Miki ini mau berkata, cepatlah pendeta, udah mulai bosan kami seperti itu. Ya. Kita baru tahu, kita diingatkan sekarang, kita diberitahu, disampaikan bahwa ternyata firman Tuhan itu ada dalam hidup kita. Ada dalam hati kita. Firman Tuhan bukan lagi ditulis dengan tinta. Firman Tuhan bukan lagi ditulis di atas batu loh seperti dan sebagaimana Musa menerima di Gunung Sinai. Tapi firman Tuhan itu ada dalam hati setiap orang yang percaya. Itu mau mengatakan, mengingatkan
hidup orang Kristen menjadi khotbah bagi orang-orang di sekitar. Jadi molo marbada-badai hodi ibu tamu udah bahasa Batak ko campur-campur aku bawa bahasa Indonesia nabi. Molo marbada-badai ya mata rohotinat tajabu. Piring gelas berpecahan, bergerak semuanya. Itulah firman yang sudah tercoreng. Kalau ada di tengah-tengah persekutuan orang Kristen suka hidup bermusuhan, suka hidup dalam iri hati. Jika ada orang Kristen di tengah-tengah, bahkan di tengah-tengah gereja suka ribut-ribut, suka rebut-rebutan posisi, itu artinya manusia sudah mencoreng dirinya sebagai gambar Allah. Manusia itu sudah mencoreng dirinya sebagai firman Tuhan. Dia menjadikan dirinya menjadi gambar iblis. Hati-hati. Hati-hati jikalau ada di antara kita yang masih mau dan diam dalam kehidupan yang dipenuhi kecongkakan, hidup dalam kesombongan, hidup dalam keangkuhan, suka ribut, suka berantem, suka mengucapkan kata-kata yang tidak baik, yang tidak dikehendaki Tuhan, berarti kita sudah mencoreng gambar Allah dan kita menunjukkan gambar iblis. Karena iblis tidak suka kedamaian, iblis tidak suka kerukunan, iblis hanya suka keributan. Karena itu saudaraku, mari taklukkan bukan orang lain, taklukkan bukan orang-orang di sekitarmu, tetapi firman Tuhan ini pertama sekali mengatakan taklukkan dirimu sendiri. Orang akan kita anggap hebat ketika dia mampu menguasai orang lain. Orang akan kita anggap luar biasa ketika dia mampu memimpin orang lain. Tetapi jangan lupa, orang yang paling hebat dan luar biasa dahsyatnya adalah dia yang mampu menguasai dan menaklukkan dirinya sendiri. Karena musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Karena itu saudaraku, firman Tuhan ini mau mengingatkan kita, mari setiap orang, setiap pribadi, kendalikan dirimu, kuasai dirimu, dan gunakan segala teknologi yang ada di dunia ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan gunakan teknologi yang ada sekarang, kecanggihan teknologi yang mungkin sudah ada di genggaman kita, justru untuk membuat kita semakin terpuruk, semakin terperosok di dalam kuasa-kuasa dunia. Jangan ada anggota gereja, anggota jemaat secara khusus Kebayoran Baru ini menjadi orang-orang yang suka memberitakan berita hoax. Jangan ada orang yang suka kalau kita berkata orang Kristen, ada sesuatu yang kita pikirkan, yang kita inginkan atau amarah dalam hati, lalu kamu tuliskan di apapun namanya itu, status atau apa, lalu kirim tanpa kamu pikirkan apa efeknya. Dung terkirim baru, salah dong aku kirimin. Nah, itu bukan orang Kristen, itu bukan gambar Allah. Kalau gambar Allah dia berpikir dulu, baru dia melakukannya. Jangan lakukan dulu baru pikirkan, itu salah. Itu jalan yang sesat. Tetapi pikirkan, lalu lakukan. Itulah orang yang sudah mampu mengendalikan diri, menguasai diri, dan menaklukkan dirinya sendiri. Saudara-saudaraku yang terkasih, ingatlah, kita adalah firman Tuhan yang dilihat jutaan orang. Karena itu, mari gunakan tubuhmu, gunakan talentamu, gunakan berkat-berkat yang ada padamu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Setiap orang yang berkata pengikut Kristus, jangan mau dikuasai oleh kuasa-kuasa kegelapan dunia. Kalau dalam nats ini Rasul Paulus mengingatkan mereka, karena dosa-dosa yang ada di kota itu, karena gaya hidup yang ada di kota itu. Tetapi saat ini Rasul Paulus mengingatkan kita supaya kita menguasai kecanggihan
teknologi dunia, kecanggihan yang ditawarkan, keindahan yang ditawarkan oleh dunia ini, dengan senantiasa takut akan Tuhan. Ingatlah, kamu telah dibeli dengan harga yang dibayar lunas. Karena itu muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil. Kita mendengar tadi ting-ting, hari ini ada seorang ibu yang dipanggil Tuhan. Kita juga tidak tahu pribadi lepas pribadi. Hari ini saya sehat, saya tampan, saya tinggi, saya kuat. Saya tidak tahu 1 jam lagi apa yang terjadi dengan hidup saya. Saudara juga seperti itu. Saat ini kita sehat-sehat aja bernyanyi bersama di sini. Kita pulang nanti malam geregap, selesai. Let's me go, sudah disurgoi kata orang. Kita tidak tahu. Karena itu selama nafas kehidupan diberikan kepada kita, selama nafas masih ada dan menetap dalam hidup kita, mari gunakan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Dan ingatlah, setiap orang yang memuliakan Tuhan di tengah-tengah kehidupannya, pada akhirnya dia juga akan dipermuliakan bersama-sama dengan Allah di sorga kelak. Saudara, saya, kita semua adalah pewaris-pewaris kerajaan sorga. Mari kuasai, jaga dirimu, jauhkan dari godaan-godaan dunia ini. Tetapi gunakan seluruh otoritas kehidupanmu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, kita berdoa. Puji syukur terima kasih Bapa di sorga untuk sapaan firman-Mu yang telah kami dengarkan, yang mengingatkan kami agar kiranya hidup kami, tubuh kami gunakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Hidup kami adalah firman yang hidup. Hidup kami adalah surat-surat Kristus yang bisa dibaca, dilihat setiap orang. Karena itu Tuhan, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar dipenuhi dengan hikmat surgawi, kami menggunakan tubuh kami demi kemuliaan nama-Mu saja. Berkatilah setiap anggota jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu saat ini. Biarlah firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi firman-Mu berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami, sehingga melalui kehidupan kami nama Tuhan semakin dipermuliakan. Melalui perjalanan hidup kami, semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, yang mengatakan Yesus adalah kebenaran, jalan, dan hidup. Terima kasih Tuhan. Urapi kami, berkati kami dalam perjalanan kehidupan kami. Kuatkan kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk senantiasa setia melakukan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, supaya kami semakin layak menerima berkat-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Jadilah kehendak-Mu. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan, sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan. Marilah kita berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Untuk jemaat yang berada di sebelah kiri saya, dapat memberikan persembahan ke bagian belakang, dan untuk yang di sebelah kanan saya dapat memberikan persembahan ke depan. Marilah kita bersama-sama menyanyikan Dasar persembahan kita untuk hari ini diambil dari kitab Roma 12 ayatnya yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang setia. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Pulanglah dengan damai dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya firman yang telah diberikan dapat menjadi pedoman bagi kehidupan kita untuk menjalani kehidupan kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mohon untuk tetap memperhatikan sesuai dengan protokol kesehatan. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu